Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara. Kedaulatan dimiliki oleh bangsa sejak merdeka dari penjajahan bangsa lain. Itu tadi daripada definisi kedaulatan itu sendiri. Sekarang kita masuk ke apa sih pengertian dari kedaulatan hukum? Kedaulatan hukum adalah apabila segala sesuatu yang berkenan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama, tidak hanya pada keinginan salah satu pihak, khususnya penguasa. Kedaulatan hukum tepat juga dikatakan dengan negara hukum. Kenapa? Karena hukum merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi dan setiap negara harus mematuhi tata tertib hukum itu sendiri. Hukum harus dipandang sebagai sumber di segala sumber kekuasaan, sehingga kekuasaan itu sah berdasarkan hukum yang berlaku. 3. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi bukan berada di tangan raja, bukan juga berada di tangan negara, melainkan berada di tangan hukum. Teori ini menyatakan bahwa hukum merupakan pernyataan penilaian yang muncul atau bersumber pada kesadaran hukum manusia itu sendiri. Kedaulatan hukum merupakan sumber kedaulatan di mana kesadaran hukum seseorang yang akan membuatnya mampu membedakan sesuatu yang adil dan mana sesuatu yang tidak adil. Teori ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip rule of law yang dikembangkan oleh seorang A.V. Dicey. Prinsip yang kemudian berkembang di Amerika Serikat juga menjadi jargon the rule of law and not a man, yakni prinsip yang menganggap bukan orang yang menjadi pemimpin, tapi hukum sebagai pemimpin itu sendiri. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggara dibatasi oleh hukum. Perintis teori kedaulatan hukum. Perintis teori pengetahuan hukum adalah seorang ahli hukum terkemuka dari Universitas Leiden, Belanda, Hugo Craft, 1857-1936. Dia belajar hukum dan ilmu negara di Leiden dan menyelesaikan studi tahun 1883 dengan tesis De Burgerlijk Staatsdienst in Nederland, pelayanan negara borjuis di Belanda. Beberapa tahun kemudian bekerja di Sekretariat Provinsi Gelderland dan Noord-Holland. Tahun 1894, Craft ditunjukkan sebagai Profesor Groningen dengan pidato pengukuhan De Wekering van de Stad. Jabatan-jabatan negara tahun 1987 membuat suatu laporan prasyarat berjudul hubungan hukum antara negara dan penjabat-penjabatnya harus diatur oleh hukum. Dia kembali ke Universitas Leiden menduduki jabatan bergengsi Professor of Ham sebagai Profesor Hukum Konstitusi atau Tata Negara tahun 1908 dengan pidato De Idee der Rechtspersoonlijkheid in de Staatswet, ide subjek hukum dalam ajaran negara. Di sini dia lebih mendalami menyoroti hubungan antara hukum dan negara. Sebelumnya, di Groningen, Craft telah mengemukakan ide kedaulatan hukum dalam buku Die Lehre der Rechtssoevereiniteit Betrag zur Staatsrecht, ajaran kedaulatan hukum Groningen 1906. Untuk lebih menjabarkan buku ini, ditulis lagi di buku De Moderne Staatszeit, ide negara modern, dan Hak 1919, lalu Hak Rechtsgezag, kewenangan hukum, dan Hak 1907, Intelligent Waardigheid de War, kebenaran internal dari undang-undang. Di Strafrecht 1924, murid Craft yang terkenal adalah R. Brandenburg yang menulis Allgemeine Strafrecht, ilmu negara umum. Teori kedaulatan hukum dari Craft berusaha memecahkan masalah teori kedaulatan negara, juga teori kedaulatan rakyat yang sudah ada sebelumnya. Jean Bodin 1976 adalah yang pertama kali merumuskan bahwa kedaulatan adalah sifat utama dari negara. Negara berdaulat atas warganya dan negara tidak dapat diabat oleh hukum. Jadi perbedaan kedaulatan hukum dan kedaulatan negara apa ya? Teori kedaulatan negara mengatakan bahwa negara menciptakan hukum. Namun, teori negara hukum mengatakan yang sebaliknya, bahwa hukumlah yang menciptakan suatu negara. Negara yang menjalani pemerintahannya berdasarkan hukum, maka negara tersebut dinamakan sebagai negara hukum atau monokrasi. Dasar-dasar negara hukum itu sendiri didasari oleh asas legalitas, yaitu asas perlindungan dan kebebasan hak pokok setiap manusia atas setiap orang. Dalam hal kebebasan ini disesuaikan dengan kesejahteraan umum.
Yang dimaksud dengan asas legalitas adalah bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh alat-alat negara didasari dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara ialah Undang-Undang Dasar yang terdiri atas peraturan-peraturan hukum atau asas-asas hukum. Negara hukum modern sendiri bertugas melindungi kebebasan dan hak pokok setiap manusia yang ada di dalam wilayah tersebut. Dan perlindungan tersebut tidak hanya bersifat pasif, namun juga bersifat aktif guna menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyat. Contoh teori kedaulatan hukum yang ada di sekitar kita seringkali dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan hukum. Berikut beberapa contohnya. 1. Supremasi konstitusi. Di banyak negara, konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan dan hak-hak warga negara. Setiap undang-undang dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. 2. Prinsip legalitas hukum pidana. Dalam hukum pidana, prinsip nullum crimen nullum poena sine lege. Tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa hukum. Memastikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya dinyatakan sebagai kejahatan oleh hukum yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan. Ini melindungi individu dari hukuman yang sewenang-wenang. 3. Pengawasan yudisial. Pengadilan memiliki wewenang untuk menilai dan membatalkan tindakan atau kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum. Ini adalah contoh penerapan kedaulatan hukum untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh hukum. 4. Perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. 5. Pengaturan administrasi negara. Di negara dengan sistem hukum yang baik, semua tindakan administrasi dan kebijakan pemerintah diatur oleh hukum yang jelas dan dapat diakses. Ini memastikan bahwa semua keputusan administrasi dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana teori kedaulatan hukum diterapkan dalam praktik hukum untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak individu, memastikan bahwa hukum menjadi dasar bagi semua keputusan dalam masyarakat. Adapun beberapa kelebihan dari kedaulatan hukum. Pertama, hukum memegang peranan sangat penting dalam negara. Hukum lebih tinggi dari negara yang berdaulat, yang berarti bahwa kedaulatan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus ditegakkan. Bagaimana hukum dibuat, begitu seharusnya penyelenggaraan negara. Kedua, teori kedaulatan hukum menyebabkan kondisi pemerintahan yang seragam dan tingkat kedisiplinan di negara sangat tinggi. Kondisi ini menciptakan keteraturan dalam segala sektor dan membuat negara berkembang semakin cepat dan teratur. Ketiga, melindungi kebebasan hak dan pokok bagi tiap orang yang berada di wilayahnya. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga harus bersifat aktif, karena dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Kelemahan teori kedaulatan hukum. Yang pertama, pemerintahan yang cenderung pro mayoritas dan hukum menjadi represif, khususnya bagi kaum minoritas. Teori ini cenderung menyeragamkan semua pola pikir masyarakatnya pada suatu norma tertentu, yaitu norma-norma masyarakatnya mayoritas negara itu. Penyeragaman ini mematikan daya kreativitas suatu negara dan menyebabkan gap yang signifikan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas. Yang kedua, timbul campur tangan politik. Hal yang lumrah untuk dilontarkan karena kasus-kasus besar dan berdimensi struktural setidaknya melibatkan partai politik penguasa negara. Dan yang terakhir, yang ketiga, rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas, dan kesadaran aparat hukum dalam menegakkan hukum. Karena hukum tidak lepas dari penegak hukum.
Nah, kedaulatan juga mempunyai 4 sifat pokok menurut Bodin, yaitu yang pertama adalah permanen. Nah, arti dari permanen sendiri adalah kedaulatan yang akan tetap ada selama negara itu berdiri. Nah, yang kedua ada asli. Asli artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga adalah bulat atau tidak dapat dibagi-bagi. Artinya kedaulatan ini hanya satu-satunya yang kekuasaan yang paling tertinggi. Nah, yang keempat atau yang terakhir tidak terbatas. Nah, arti dari tidak terbatas itu adalah kedaulatan tidak ada yang membatasi. Sebab apabila terbatas, maka sifat tertinggi akan lenyap. Teori kedaulatan rakyat yang dipelopori John Locke dan dikembangkan oleh J.J. Rousseau yang meletakkan kedaulatan kepada seluruh rakyat, tetapi teori tidak cukup jelas karena ada dua unsur yang tidak dikombinasikan. Telah diuraikan dimukakan konsep kedaulatan Bodin, memandangkan kekuasaan yang tertinggi berada di tangan raja sebagai wakil dari negara. Setelah revolusi Prancis, kekuasaan itu tidak lagi pada raja, tapi pada raja parlemen. Tujuan revolusi tentu saja bukan hanya sekedar memindahkan kekuasaan absolut itu ke tangan yang lain. Tujuan kata Locke agar supaya kekuasaan itu tidak digunakan sewenang-wenang oleh raja maupun oleh kelompok orang tertentu. Apakah kedaulatan yang berada rakyat adalah kumpulan negara yang tidak berbentuk dan karena tidak memiliki makna politik dan hukum. Mencari-cari letak kedaulatan pada organ negara adalah sia-sia saja. Penutup atau kesimpulannya adalah kedaulatan hukum adalah apabila segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama, tidak hanya pada keinginan salah satu pihak, khususnya penguasa. Kedaulatan hukum dapat juga dikatakan dengan negara hukum. Kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Teori kedaulatan hukum menunjukkan bahwa kekuasaan yang tertinggi bukan terletak di tangan raja dan bukan juga terletak di tangan negara, melainkan berada di tangan hukum. Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan yang berdasarkan Pancasila dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kedaulatan hukum merupakan sumber kedaulatan di mana kesadaran hukum seseorang akan membuatnya mampu membedakan mana sesuatu yang adil dan mana sesuatu yang tidak adil.